Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku, salam kasih sayangku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita awali perjumpaan kita di pagi yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam pancarnya, yakni uripe Allah ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang mizan atau tentang timbangan. Selama ini kita memahami, mengimani, meyakini, mengiktikadkan di dalam hati tentang alam mizan, alam timbangan. Jadi manusia yang belum pernah bertemu dengan Tuhannya, maka tak akan pernah bisa bertemu pula dengan amal-amal yang ditimbangnya. Tidak akan mungkin bertemu dengan alam hisabnya. Jadi untuk bertemu Tuhan yang telah menciptakan kita, jangan nunggu nanti di surga. Secara syariatnya. Karena memang Al-Quran ini bila diibaratkan seperti hidup, dan hadis adalah sebagai badannya. Jadi Al-Quran ini babakan hati, dan hadis babakan perilakunya badan, hukumnya badan, syariatnya badan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita mengiktikadkan secara badaniah, secara syariatnya saja, ya cerita-cerita alam-alam yang sudah kita perdengarkan selama ini, ya katanya besok bila kita sudah mati.
Bila kita sudah mati, bagaimana mungkin bisa menyaksikan semua itu? Menyaksikan kematian. Bagaimana mungkin manusia bisa menyaksikan kematiannya bila manusia sudah mati? Menyaksikan siksa kubur. Bagaimana mungkin manusia merasa disiksa sementara manusianya sudah mati? Karena siksaan, karena azab yang pedih, karena bencana, karena ketakutan, karena kekecewaan, karena kekhawatiran. Itu semua terjadi bila manusianya masih merasa diri manusianya yang paling hidup daripada hidup Tuhannya. Itu semua terjadi bila manusianya masih merasa mentuhani hidup dan badan ini sebagai milik manusianya. Jadi itulah azab siksa yang pedih. Dan itulah hakikat yang sebenar-benarnya siksa azab kubur. Manusia diazab, dikubur di dalam pengakuannya. Manusia disiksa, diazab di dalam buah khuldi yang dimakannya. Manusia diazab dan disiksa di dalam cita-citanya, di dalam keinginannya, di dalam cinta-cintanya terhadap selain Allah. Itulah yang sebenar-benarnya siksa dan azab kubur. Jadi bila dibahas tentang azab kubur, kematian ini, bila dibahas dengan ilmu hadis, dengan badaniyah, dengan syariatnya saja, ya besok terjadinya. Akan tetapi bila dibahas dengan Al-Quran, dibahas dengan hidup, hayatullah, dibahas dengan uripi Allah, maka semua alam-alam itu sebenarnya sudah terjadi hak saat manusianya masih hidup. Bila manusianya mati, mana mungkin bisa menyaksikan alam-alam yang dikatakan yang akan dilewatinya sebelum ketemu Allah itu. Logikanya kan demikian. Bagaimana orang mati bisa berjalan sendiri? Ketika tidur saja kita tak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa berjalan melewati lorong-lorong alam-alam yang dibayangkan selama ini. Jadi sebelum kita menempuh alam mizan, sebelum kita menempuh alam hisab, sebelum kita menempuh alam timbangan untuk menimbang semua amal-amal yang kita lakukan di saat kehidupan ini, maka kita urut-urutkan agar kita memahami secara Al-Qur'annya, secara hakikatnya, secara hatinya, secara batinnya, secara mutasabihatnya. Agar kita tidak tertipu dengan hanya syariatnya saja. Agar kita tidak tertipu dengan kulit-kulitnya saja. Agar kita tidak tertipu oleh iblis dan setan yang selalu membisikkan di dalam hati kita, semua itu terjadinya nanti, bukan sekarang. Sekarang kamu bebas, enjoy saja, katanya iblis dan setan. Supaya apa? Supaya kita lalai di dalam memahami, lalai di dalam melewati alam-alam yang sudah diceritakan selama ini. Alam kematian. Mari kita bahas alam kematian.
bagi manusia kita, bagi syariat, bagi badan, maka kematian itu adalah kematian badan-badan kita. Kenapa? Karena selama ini kita mencintai, kita mentuhan-tuhankan badan kita inilah yang bisa ngapa-ngapain. Badan kita inilah yang bisa berapa-apa. Badan kita inilah yang bisa bersiapa-siapa. Dan badan inilah yang bisa berstatus siapa-siapa. Berstatus jadi petani badan ini. Badan bisa berstatus jadi pedagang. Badan bisa berstatus sebagai penghibur. Badan bisa berstatus sebagai pendakwah. Badan bisa berstatus sebagai penyanyi. Badan bisa berstatus sebagai apapun yang distatuskan seluruh manusia. Jadi seolah-olah badan inilah yang bisa berstatus siapa-siapa. Jadi siapa-siapa. Seolah-olah kita yang jadi Tuhan di dalam hidup dan badan ini. Dan seolah-olah kitalah yang menciptakan semua ini. Jadi kematian di sisi hawa nafsu, kematian di sisi syariat, kematian di sisi manusia, yakni kematian, robohnya, kiamatnya, tak berdayanya badan-badan manusia ini. Inilah persangkaan kita selama ini bahwa yang disebut kematian itu adalah matinya badan ini kembali ke asalnya, asal dari tanah, kembali ke tanah lagi. Inilah yang disebut kematian itu. Akan tetapi yang sebenar-benarnya menurut Al-Quran, menurut uripe Allah yang dikatakan kematian manusia itu mati apanya? Menurut Allah, menurut Tuhan yang telah menciptakan kita, kematian itu sebenarnya adalah kematian jiwanya di dalam bertuhan. Kematian hatinya untuk mengenal Tuhan. Kematian kesadarannya sebagai makhluk. Itulah kematian di sisi Allah ketika hatinya keras melebihi kerasnya batu. Dan itulah bahan bakarnya siksa. Dan itulah bahan bakarnya azab. Dan itulah bahan bakarnya Jahannam di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia kan semuanya serba besok. Kenapa? Karena manusianya masih ingin menjadi Tuhan terus di dalam kehidupan ini. Tak butuh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhannya tidak adakan. Kenapa? Tuhannya tidak wujudkan. Kenapa? Tuhannya tidak hidupkan. Kenapa? Tuhannya tidak kuasakan atas diri kita selama ini. Karena Tuhannya tak ada bagi kita selama ini. Karena Tuhannya goib bagi kita selama ini. Itulah kematian diri kita sendiri. Matinya kesadaran di dalam bertuhan. Meskipun kita seolah-olah dikatakan sudah bertuhan, tapi Tuhannya ra ono. Tuhannya mung angen-angen wae. Tuhannya hanya formalitas saja. Tuhannya hanya halusinasi saja. Tuhannya hanya imajinasi saja selama ini. Itulah yang dikatakan hakikat yang sebenar-benarnya
kematian manusianya. Kenapa? Karena manusianya masih suka jadi Tuhan atas Tuhan. Karena manusia masih senang mentuhani Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin, itulah yang dikatakan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah bahan-bahan anar, bahan-bahan jahanam. Ketika bahan bakar itu sudah ada, maka langsung terbakarlah manusianya, langsung matilah manusianya. Maka manusia bisa merasakan azab dan siksa yang pedih itu. Jadi di dalam Al-Quran itu semua penuh dengan kiasan, penuh dengan kata-kata yang mutasabihat, yang tidak pernah bisa dipahami manusia. Karena selamanya memang manusia takkan pernah paham isi hakikat dari Al-Quran itu, isi rahasia dari Al-Quran itu, kecuali uripe Allah dewe, kecuali yang menciptakan Al-Quran. Siapa? Uripe Allah. Jadi ketika manusia sudah mati, ya ditalkin terus oleh para alim ulama. Ketika manusia sudah mati, dipendam di dalam jasad-jasadnya yang dari tanah, ya ditalkin oleh ahli-ahli pendakwah. Yakni, marabbuka, siapakah Tuhanmu? Kita semua selama ini tak pernah bisa menjawabnya. Bila Allah sebagai Tuhanku, Allahu Rabbi. Kenapa? Karena Allah tak ada di dalam hati kita. Katanya Allah itu di atas 7 langit dan di atas aras. Bila semua itu sesebutan itu masih kita ilustrasikan dengan sosok suatu tempat, maka kita tak akan pernah sampai ke sana. Itu kan cuma imajinasi manusianya saja, sehingga dibayang-bayangkan, dibuat YouTube, digambar-gambarkan demikian. Itu semua salah. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu kecuali Allah. Manusia hanya mendolimi dirinya sendiri. Manusianya hanya sok tahu saja dengan angan-angannya, dengan imajinasinya, dengan halusinasinya selama ini. Karena Tuhannya tak wujud, yang wujud hanya dirinya, maka manusia bermain-main, halusinasi, imajinasi dengan jin-jin dan setannya. Disesat-sesatkanlah iman dan akidahnya manusia di dalam hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kematian di sisi Allah ketika manusianya belum bertuhan di hatinya. Meskipun kelihatannya manusianya hidup, itu kan kiasan saja manusianya hidup. Tapi di dalam hati manusianya telah mematikan kehidupan ini sendiri menjadi hidup manusianya. Manusia mematikan, mentiadakan, menggaibkan Tuhannya, lalu hidup diakui sebagai hidup manusianya. Itulah kematian di sisi Allah, dan dipendamlah manusia di dalam jasad-jasad yang diakui sebagai miliknya. Inilah buah khuldi itu yang panas membakar.
buah huldi disuruh mengakui oleh iblis dan setan supaya kita jadi Tuhan terus, supaya kita jadi penguasa terus, agar kita hidup abadi dengan apa yang kita akui, hidup abadi dengan hidup yang kita akui, hidup abadi dengan badan yang kita akui, seolah-olah neraka dan surga besok itu dengan hidup dan badan kita selama ini yang kita akui. Di dalam neraka dan surga, neraka siksaannya serba badan. Kenapa? Karena Tuhan manusia selama ini badan-badannya. Seolah siksa neraka itu lidah dipotong-potong sendiri, tangan dipotong-potong sendiri, kaki dipotong-potong sendiri, seolah-olah semuanya serba badania, serba syariat, serba angen-angen, serba imajinasi manusia. Karena sesungguhnya manusia hanyalah berangan-angan saja. Manusia tidak ada satupun manusia yang tahu kecuali uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dituntun oleh Pak Mudin itu kiasan dari para alim ulama yang sudah mengingatkan kita tentang jalan menuju Tuhan, tentang Tuhan yang menciptakan kita. Marabbuka ketika kita duduk, marabbuka siapa Tuhanmu yang telah mendudukkan kamu? Tapi kita tak bisa menjawab. Kita hanya terpesona dan terlena dengan diri kita sendiri yang bisa duduk, karena Allah nyata ada, yang ada hanya diri kita. Itulah tanda bukti bahwa kita selama ini hidup di dunia ini ngaku-ngaku jadi Allah, ngaku-ngaku jadi Allah, ngaku-ngaku jadi Gusti, ngaku-ngaku jadi Sang Hyang Widi, tapi kita tanpa menyadari itu semua. Kenapa? Karena selama ini hati kita keras seperti kerasnya batu. Karena kita masih di dalam siksa dan azab kubur dan neraka jahanamnya Allah. Kapan? Ya sekarang. Bukan nanti. Kalau nanti itu kan azab siksanya yang diangan-angankan manusia. Bagaimana mungkin manusia kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, sudah kembali kepada Tuhannya, hidup kembali kepada uripe Allah, badan kembali kepada asal usul kejadian dan penciptaannya dari tanah, bagaimana mungkin bisa merasakan alam-alam itu? Bila manusianya tidak wujud, bila manusianya tidak ada. Dan bila manusianya tidak hidup, ya sekarang inilah rasakan alam-alam itu yang sebenar-benarnya. Bila manusianya masih merasa diri manusianya di hatinya. Jadi kematian sudah kita rasakan, matinya jiwa kita di dalam bertuhan, karena Tuhan kita anggap goib dan tak ada. Itulah kematian. Kenapa? Karena tanpa hidupnya Tuhan berarti kan ya kita mati. Kenapa? Karena kita merasa punya hidup sendiri. Bila hidup ini hidup kita sendiri, hidup pribadi kita sendiri, tentunya kita ya Tuhan, bukan? Tentunya kita ya takkan pernah mati bako bila hidup ini hidup kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah sejatinya, hakikatnya yang sebenar-benarnya kematian dan azab kuburan, yakni jiwa yang mati dipendam di dalam kuburan jasad-jasad yang selama ini diakui dan dikuasai oleh milik manusianya. Karena hatinya mentuhankan
iblis dan setan menyombongkan diri kepada yang memiliki diri kita selama ini. Lalu sampai kapan kita dipendam? Lalu sampai kapan kita mati dan dipendam di dalam kuburan badan ini dan menerima azab-azab dan siksa yang pedih? Ya abadan abada, selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Kapan itu? Ya kiamat. Kapan kiamat itu datang? Ketika berbondong-bondong manusia masuk ke dalam agama Tuhan yang telah menciptakannya. Ketika berbondong-bondong manusia mati, ketika berbondong-bondong manusia meninggalkan dunia, itulah hakikat yang sebenar-benarnya manusia berbondong-bondong memasuki agama Islam, agama keselamatan, agama kepasrahan. Bila manusianya sudah memasrahkan dirinya kepada Tuhannya, memasrahkan hidup dan badan yang bukan miliknya kepada pemiliknya, itulah manusia yang memasuki agama Tuhannya. Itu loh yang disebut agama, Mas Bro. Bukan agama-agama nama-nama yang tersebar di dunia ini. Itu kan hanya kulit. Itu kan hanya wadah-wadah agama saja. Tujuannya agar manusia lebih masuk ke dalam agama Tuhannya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Manusia-manusia yang beriman, manusia yang percaya bahwa ada Tuhan yang mentuhani dirinya, masuklah, pasrahkanlah kembali hidup dan badanmu kesemuanya kepada Tuhanmu. Itulah kafah. Itulah kepasrahan total jenderal kepada Tuhannya. Itulah yang disebut agama itu. Itulah yang disebut awaluddin ma'rifatullah. Ketika hanya Allah yang bermakrifat dan ketika manusianya sudah tidak punya makrifat lagi, apalagi punya syariat. Makrifat saja tidak punya, apalagi syariat, apalagi toreko, apalagi hakikat. Makrifat saja hanya milik Allah, ya semuanya syariatullah, ya semuanya torekotullah, ya semuanya hakikatullah, ya semuanya makrifatullah. Ketika manusianya benar-benar terbaiat, manusianya benar-benar mati. Jadi meskipun kita sudah berbaiat ribuan kali banyaknya kepada guru-guru, tapi ketika sudah berbaiat, diri kita masih ada. Diri kita lebih wujud daripada Allah, yaitu bukan baiat. Itu pura-pura baiat, itu syariatnya baiat saja, masih kulit-kulit. Akan tetapi hakikat orang-orang yang sudah berbaiat itu, yang sudah dibaiat itu, ketika diri manusianya sudah tak wujud lagi di hatinya, ketika diri manusianya sudah tak hidup lagi di hatinya, ketika manusianya sudah tak berkuasa lagi di hatinya, apalagi bisa syariat, apalagi bisa makrifat, semuanya kembali kepada innani anallah. Semua kembali kepada Allah. Ketika baiat tiba, ketika kiamat tiba, gonjang ganjingnya diserahkanlah hidup dan badan ini, maka itulah kiamat kubro bagi manusia yang sudah mendatangi baiatnya, rela dan ridho dengan kematiannya, dengan meninggalkan harta-hartanya, dengan meninggalkan
amal-amalnya, dengan meninggalkan ilmu-ilmunya, dengan meninggalkan semua apa yang dicinta-cintainya, urusan-urusan dunia, dengan meninggalkan bahkan hidup dan badannya pun juga ditinggalkan. Itulah hakikat baiat itu. Alhamdulillahirabbil alamin, bagi orang-orang yang sudah berbaiat saja yang tahu isi hakikat mutasabihatnya dari Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena orang yang sudah baiat sudah tak ada lagi manusianya, sudah hanya Allah yang nyata baginya. Kemanapun kau arahkan pandanganmu, disitulah aku. Ya karena Allah sendiri yang menggelar manusianya. Ketika manusianya sudah berbaiat. Jadi itulah yang dimaksud kiamat itu. Setelah kiamat manusia semuanya dan makhluk-makhluk semuanya pada mati, maka Allah berkata, Innani anallah. Sesungguhnya aku inilah Allah. Ketika manusianya sudah tak ada lagi di hatinya. Ketika manusianya sudah tak wujud lagi di hatinya. Ketika manusianya tak hidup lagi di hatinya. Itulah yang dikatakan hari kebangkitan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita melanjutkan ada apa setelah hari kebangkitan itu, marilah kita berlatih dahulu 3 menit, melatih hening, melatih sunyi, melatih memalamkan, menggelap-gelapkan, menenggelamkan diri kita di hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai. Silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Bila ada pengalaman-pengalaman di dalam ketika mengheningkan cipta, silakan kirimkan ke admin 082245647438. Insya Allah kami balas. Melanjutkan lagi, ada apa setelah hari kebangkitan itu? Jadi hari kebangkitan itu hari sadarnya bahwa diri manusia kita ini hanyalah makhluk yang diciptakan Tuhan. Ada apa di dalam hari kebangkitan itu? Pulangnya kemanusiaan kita, pulangnya kehidupan manusia kita, pulangnya jasad-jasad ini kembali kepada Sang Pencipta. Itulah kebangkitan. Berarti yang hidup, berarti yang wujud,
berarti yang ada, berarti yang berkuasa manusianya atau Tuhannya. Ketika datang hari kebangkitan itu. Bila yang memahami manusia, bila yang memahami hawa nafsu, bila yang memahami iblis dan setan, semuanya itu kan serba besok. Digambar-gambarkan yang bangkit badan-badannya dari tanah muncul seperti kejamba, cempluk, cempluk, cempluk. Itu semua kan gambaran-gambaran hawa nafsu. Tak ada di dalam Al-Quran. Bila manusianya bangkit terus, mana Allahnya, mana Tuhannya, bila manusianya saja yang tampil di dunia dan akhirat itu. Diceritakanlah semua serba manusia, mana Tuhan yang menguasai manusia. Jadi seolah-olah kita selama ini meskipun kita melihat orang yang sudah benar-benar mati, dalam hati kita tidak ridho orang itu mati. Karena orang itu masih dihidupkan lagi untuk menerima azab kubur secara pemahaman hawa nafsu, secara pemahaman syariatnya. Mana mungkin orang yang sudah kembali kepada Allah, mana mungkin orang mati hidup lagi? Kalau dikatakan urip ini Allah, berarti Allah nyiksa Allah. Di mana akal kita? Kita diberi akal untuk berpikir tentang kebesaran Allah, tentang kesucian Allah, tentang keagungan Allah. Jadi semua yang diperdengarkan kita selama ini itu hanyalah kiasan saja. Edo ewai, karena iman dan akidah kita beriman yang kepada edo seolah-olah itu nyata di hati kita. Kenapa? Karena yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa di dalam hati hanya diri kita. Allahnya rawono, Allah goib. Yang mana mungkin kita tahu yang sebenar-benarnya, sementara hati kita buta selama ini, ya buta di akhiratnya. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun semakin buta mata hatinya. Bahkan tersesat-sesat jalannya. Buktinya apa? Buktinya selama ini kita menganggap akhirat itu serba manusia. Menganggap akhirat itu perjalanan manusia. Menganggap akhirat itu hidup dan badan manusianya seperti sekarang ini. Itulah buta mata hatinya. Karena tak ada Tuhan yang menghidupinya. Karena tak ada Tuhan yang menguasainya. Hingga manusia sama-sama buta hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika sudah nyata kebangkitan, jadi ketika manusianya sudah rela, ridho, kembali kepada Tuhannya, maka itulah yang disebut alam akhirat. Akhir kehidupan manusianya, akhir manusianya menjadi Tuhan di hatinya, dituhani lagi oleh Tuhan yang menciptakannya. Maka setelah itu ada alam hisab. Apa alam hisab itu? Ketika manusianya sudah menyadari bahwa dirinya tak ada, bahwa dirinya tak wujud, bahwa dirinya tak hidup,
dan bahwa dirinya tak berkuasa apapun walaupun sebiji darah, maka bagaimana mungkin manusia itu terkena suatu dosa dari apa yang tidak dilakukannya selama ini ketika manusianya sudah sadar bahwa ada Tuhan yang mentuhani dirinya. Coba diangan-angan, coba difikirkan dengan akal sehat kita. Itulah yang dimaksud alam hisab. Allah tidak akan mengambil apa yang bukan hak Allah. Jadi sesuai dengan perbuatan kita. Maknanya ketika kita sudah kembali kepada Allah, maka sudah semua diurusi oleh Allah karena Allah penciptanya. Ilustrasinya begini, logikanya begini. Anda membuat tongki atau mainan ketika kita masih kecil, masih ingat membuat mainan dari kertas tongki yang bisa bergerak-gerak begini, bisa kita yang bicara seperti wayang. Tongki kita perankan berbagai macam peran. Kadang jadi peran lakon sebagai tongki yang baik. Kadang ada lakon sebagai tongki yang buruk. Semua itu kan lakonnya kita yang melakonkan tongkinya. Apakah mungkin tongki yang dari kertas benda mati, yang berawal dari tak wujud, yang berawal dari tak ada, yang kita buat itu bisa menanggung dosa dan pahala atas apa yang tidak dilakukannya? Coba pikir sendiri, itulah alam hisab yang katanya besok itu. Jadi tongkinya sadar bahwa dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah. Mana mungkin terkena azab, mana mungkin terkena siksaan. Dirinya tidak bisa apa-apa. Semua peran diperankan yang menciptakannya itu tongki. Yang diciptakan manusia, apalagi Tuhan yang telah menciptakan kita selama ini, yang menjadikan segala sesuatu, yang menjadikan nama-nama biliunan nama di atas dunia ini. Nama malaikat, nama setan, nama manusia, nama jin, nama alam semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan kita semua bisa memahami apa itu alam timbangan, apa itu alam hisab. Bagi yang sudah baiat, senyum-senyum saja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka di dalam Al-Qur'annya di surat Al-Anbiya ayat yang ke-47 dari surat Al-Anbiya. Ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadha'ul mawazinal qist ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Yang artinya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Sesuai tidak dengan cerita tadi. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Mana mungkin manusia dirugikan dari apa yang tidak dilakukannya. Sekalipun hanya sebiji zarah, sebiji sawi. Bagaimana mungkin manusia dirugikan Allah sementara manusia
tak bisa berbuat apa-apa walaupun sebiji darah. Pasti kami mendatangkannya pahala. Apa pahala itu maknanya? Ketenangan jiwa. Karena sudah kembali kepada Tuhannya. Dijaga oleh Tuhannya. Dicukupi oleh Tuhannya. Dipelihara oleh Tuhannya. Dikasih sayangi oleh Tuhannya. Dilindungi oleh Tuhannya. Bukan manusianya yang jaga-jaga Tuhan dengan ilmunya. Bukan manusianya yang jaga-jaga Tuhan dengan amalnya. Bukan manusianya yang jaga-jaga Tuhan dengan kekayaannya. Semuanya kebalik iman akidah kita selama ini. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Jadi Allah lah yang menimbang itu semua. Karena yang tahu semua itu hanya Allah. Bagaimana mungkin tongki? Bagaimana mungkin manusia bisa tahu tentang tongki atau manusianya tanpa Allah? Bagi manusia yang sudah menyadari di dalam hatinya bahwa manusia ini hanyalah diperankan Tuhannya. Itu bagi orang-orang yang sudah benar-benar baiat. Bukan baiat syariat saja. Baiat kemanapun, ribuan kali pun kalau masih ada tongkinya di hatinya, masih ada manusianya di hatinya, ya itu bukan baiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itulah Al-Quran itu babakan hati. Bukan babakan lahir. Jadi makna mutasabihatnya Al-Quran itu yang memahami ya Allah sendiri. Bukan manusia. Manusia hanya diperankan Tuhannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta dirimu semua. Dan Allah lah yang menciptakan apapun yang kau perbuat. Bila manusianya merasa berbuat, ya dosa terus. Bila manusianya yang merasa berilmu, ya dosa terus. Dan bila manusianya merasa yang beramal, ya berdosa terus. Karena manusianya jadi Tuhan di hatinya. Itulah timbangan itu. Itulah alam mizan itu. Sementara kita setelah mendengarkan paparan ini, kita bisa tahu, bisa menimbang-nimbang diri kita sendiri yang ada di dalam hati kita, iblis atau Allah. Kita sudah bisa menimbangnya. Bila yang ada hanya iblis, bila yang ada hanya syaitan, bila yang ada hanya diri kita, maka perangilah. Itulah peperangan yang akbar. Itulah peperangan yang agung. Untuk apa kita berperang? Supaya kita lekas jumpa hari kiamat, hari baiat, hari kebangkitan. Mari kita lanjutkan ayatnya. Di Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-101. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Yang artinya apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka. Pada hari itu, hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya. Maknanya ketika manusia sudah dibaiat, meninggalkan harta-hartanya,
meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan istri-istrinya, meninggalkan suaminya, meninggalkan urusan-urusan dunianya, meninggalkan amal-amalnya, meninggalkan ilmu-ilmunya, bahkan hidup dan badan ini pun ditinggalkannya. Itulah baiat itu. Itulah kiamat itu, menyongsong hari kebangkitan. Semua itu ceritanya badan. Bila yang ada, yang wujud, yang hidup masih manusianya yang jadi Tuhan. Tapi itu bukan cerita badan. Bila hati kita sudah kembali kepada yang menciptakan, yakni uripe Allah, bersanatkan bukan sanat-sanat badan bin ini bin itu, tapi sanatnya langsung kepada uripe Allah yang menghidupi para nabi, yang menghidupi para rasul, bahkan yang menghidupi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah baiat, maka manusianya menjadi rasulnya Allah. Tidak jadi rasulnya setan lagi. Tidak diutus setan lagi. Tidak disuruh setan lagi. Akan tetapi sudah diperjalankan oleh yang menciptakannya. Itulah yang dimaksud bulan suci Ramadan. Itulah yang dimaksud Lailatul Qadar. Itulah yang dimaksud iman kepada Allah. Itulah yang dimaksud iman kepada para malaikat Allah. Itulah yang dimaksud beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Itulah yang dimaksud beriman kepada rasul-rasulnya Allah. Itulah yang dimaksud beriman kepada Rasul, sudah ketemu bahwa dirinya hanya Rasul, bukan Tuhan. Inilah yang dimaksud iman, ketemu langsung dengan Rasulullah. Ini yang dimaksud iman itu. Inilah yang dimaksud iman kepada hari kiamat, ketemu dengan kiamatnya, bukan kiamat yang belum ada. Dan inilah yang dimaksud iman kepada qada dan qadar. Hatinya sudah tenang, jiwanya sudah tentram, bahagia menghadapi kehidupan ini. Dan inilah yang dimaksud syahadat, inilah yang dimaksud sholat, inilah yang dimaksud zakat ketika manusia menuju baiat meninggalkan semuanya. Diberikanlah, diamanahkanlah kembali amanah-amanah yang diaku-akunya selama ini, hartanya dikorbankan, disembelih sapi dan kambingnya. Ilmunya dikembalikan, amalnya dikembalikan, bahkan hidup dan badannya dizakatkan kembali kepada Tuhannya hingga kembali suci. Hingga ketemu bulan suci Ramadan dan hingga ketemu dengan Idul Fitri, hari kemenangan, hari kesucian, hari kefitrahan. Dari fitrah kembali ke fitrah. Inilah alam-alam mizan, alam timbangan itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga khususnya saya pribadi dan khususnya pun kita semua, wahai para manusia, semoga kita bisa menyadari, bisa menimbang, memikirkan tentang kekuasaan, keberadaan, kewujudan, kehidupan Tuhan yang telah menciptakan kita di hati kita, bukan di raga kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan sholawat zalimin taf'ul bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili
ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.